Halo, hai, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu Febri kembali di vlog yang kedua. Hari ini sedikit Febri itu ingin bukan mengutarakan sih, tapi lebih ingin bercerita. Siapa sih Febri itu? Dan seperti apa itu orangnya? Oke. Untuk kali ini sedikit ingin bercerita dari awal perjalanan Febri, maksudnya itu dari awal sekolah SD sampai lulus sekolah dan sampai sekarang. Nanti Febri mau bikin beberapa part, ini termasuk part yang pertama. Cekidot, selamat menyaksikan. Jadi siapa sih Febri itu? Febri itu salah satu anak yang bisa dikatakan apa ya? Bukan tapi gimana ya? Dia itu beda. Beda dalam artian itu tidak seperti orang pada umumnya. Jadi dari kecil itu memang udah kelihatan bentukannya emang begini ya. Bentukannya emang kayak gini. Itu berawal dari usia 7 tahun. Febri itu udah mulai sekolah. Tapi dulu itu Febri nggak masuk TK. Jadi itu langsung masuk ke SD. Alhamdulillahnya Febri bisa diterima di salah satu SD yang ada di Kecamatan Sendang Agung. Itu alhamdulillahnya bisa diterima di sana tanpa harus melaksanakan jenjang TK atau taman kanak-kanak ya. Jadi itu mulailah awal perjalanan Febri di dunia luar. Kenapa di dunia luar? Karena Febri itu termasuk orang yang tertutup dan memang susah ditebak itu anaknya seperti apa dan bagaimana itu kepribadiannya seperti apa. Tapi memang benar-benar tertutup sih. Jarang orang yang tahu siapa sih Febri walaupun dia tuh udah kenal lama ataupun deket. Dimulai dari kelas 1. Jadi itu tadi udah pernah Febri bilang dari awal, Febri itu memang beda dari teman yang lainnya. Jadi dulu tuh pernah ya, istilahnya pernah ada satu, bukan kekurangan tapi lebih kayak apa sih ya, jadi tuh dulu rambutnya Febri itu nggak seperti ini. Dulu itu luar biasa aneh dan uniknya. Kenapa bisa dikatakan unik? Jadi itu dulu waktu masih kecil Febri itu bukan nggak sengaja, mana masih bayi ya, balita lah di bawah 5 tahun itu tuh Febri itu abis dimandiin sama ibu. Jadi tuh kayak sejenis pupur, kalau zaman dulu itu namanya pupur apa ya, purol kali ya. Itu kan katanya kan buat kayak gatel gitu ya. Jadi buat kayak gatel itu sama Febri itu langsung ditaruh di kepala. Jadi itu panas terus rontok semua rambutnya. Akhirnya bentuk rambutnya dulu itu luar biasa indahnya. Sini ada rambutnya, sini kagak ada, sini ada rambutnya, sini kagak ada. Jadi luar biasa uniknya. Tapi nggak masalah sih, dulu kan waktu masih kecil. Aduh, mohon maaf ya, ini lagi hujan ya. Ini pasti suasananya buat cerita. Setelah itu tadi itu dulu sempet, karena masih kecil sih ya, jadi itu nggak mikir yang macem-macem. Dalam artian tuh udah sekolah ya sekolah aja, ketemu sama teman-teman yang lainnya.
siapa temennya dan bentuknya kayak apa kita nggak peduli. Itu waktu masih SD. Mulailah dari kelas 1 itu ketemulah sama temen-temen. Kalau sekarang tuh gimana ya, dari TK sana TK sini itu kumpul jadi satu tuh. Nah setelah itu fase dimana Febri itu bener-bener kayak mulai udah nggak apa ya, bukan canggung tapi lebih kayak takut sih. Takutnya kenapa? Karena Febri itu minder ya, minder. Dulu itu rambutnya kayak gitu, apalagi dari fisik ya istilahnya ya. Yang udah kenal Febri pasti tahu kayak apa orangnya. Nah, banyak sih sebenarnya. Itu udah dimulai dari kelas 1, rasa bisa dikatakan itu bully. Ya, kembali ke apa ya istilahnya? Rasa yang belum tentu orang bisa ngerasain. Kenapa seperti itu? Febri rasain itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Mungkin kalau masih ada yang kenalan sama Febri ya mungkin dia paham sih. Itu dulu tuh gimana di SD itu luar biasa indahnya. Jadi awal bully itu Febri rasain itu dari mulai kelas 1 naik ke kelas 2. Dikata-katain, bukan dari fisik sih, tapi lebih kayak ke apa, sindiran, bukan sindiran juga tapi lebih kayak diejek gitu. Aku ngerasa kayak kenapa sih kok kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah ya, lama kelamaan tuh Febri itu berdamai dengan diri sendiri gitu loh. Tapi bully itu terus berlanjut sampai nggak tahu kapan ya, sampai lupa sampai lulus SD pun itu kadang masih ada sih, nggak cuma di sekolahan aja, di sekitar rumah tuh pun juga banyak yang seperti itu. Sebenarnya itu tidak menyakitkan dalam artian untuk apa, fisik dalam artian tuh lecet atau gimana, itu enggak sama sekali, enggak ada. Cuma kalau untuk masalah mental dan psikis itu luar biasa ngenanya. Mungkin cerita ini sih sebenarnya buat kayak motivasi aja sih buat teman-teman yang ngerasa dirinya itu dibully ataupun digimanain. Sebenarnya nggak baik sih. Kadang orang-orang yang membuli itu ya tidak memikirkan yang dibully itu akan jadi seperti apa. Tapi ada yang dalam artian tuh 1-2 orang yang mungkin dia udah nggak sanggup lagi untuk mendengarkan bulian-bulian dari orang yang membuli itu. Akhirnya dia entah melakukan hal apapun itu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, itu dia tuh benar-benar kayak depresi berat akhirnya. Terus kayak ngerasa aku nggak mau, cukup sampai di sini aja. Karena ada sih beberapa berita itu yang memberitakan segala bentuk korban bulian itu akhirnya itu tidak baik. Tapi Febri pun ingin menunjukin sama orang-orang di sekitar, orang yang kalian bully itu nggak separah yang kalian katakan ataupun yang kalian bully gitu. Kenapa seperti itu? Jadi untuk masalah itu mungkin hanya beberapa ya yang bisa ngerem istilahnya. Sorry tadi ke-cut karena ada sedikit kendala. Jadi itu lanjut lagi yang tadi. Alhamdulillahnya dari bulian-bulian itu Febri sempet kayak down sih, bukan down tapi lebih kayak kok minder istilahnya. Kenapa sih tiap hari kok tambah kayak gini, orang-orang kok kayak tambah gimana gitu. Itu yang ngerasain cuman Febri aja, yang lain tuh enggak, kayak yang bully itu enggak ngerasain.
apa sih, gimana sih dampaknya orang tuh dibully itu, enaknya kayak apa. Nggak ada enaknya, beneran dah. Mungkin yang nonton YouTube Febri ini mungkin ada 1-2 kali ya yang menyaksikan perjalanan awal mula dari SD tersebut seperti apa. Lanjut, jadi tahun 2010 kalau nggak salah itu udah lulus SD. Jadi harapan Febri itu bener-bener kayak udah selesai, nggak ada yang namanya bully membuli. Itu harapan Febri. Tetapi berlanjutlah. Akhirnya di tahun 2011-10 itulah pokoknya Febri itu mendaftar di salah satu SMP yang ada di Kecamatan Sendang Agung. Febri nggak mau sebutin tadi itu nama SD-nya apa, terus ini SMP-nya itu apa tuh nggak mau sebutin. Pasti yang nonton ini tahu gimana SD-nya Febri di mana, SMP-nya di mana. Lanjut, itu di SMP selama 3 tahun. Jadi itu waktu kelas 1 itu sama seperti yang tadi di SD, itu kan bertemu tuh dari beberapa SD yang ada di desa Sendang Asih, tetapi ada tambahan lagi, itu ada di desa Sendang Baru dan sekitarnya, pokoknya banyak, nggak cuma di situ aja. Itu bergabung menjadi satu di SMP tersebut. Dulu sempet kayak mikirnya, iya aku kok kayaknya minder deh. Pokoknya pikirannya tuh, ayo Feb, kuat, kamu itu lulus SMP langsung nyari uang. Dulu ya pemikirannya seperti itu. Langsung ada sedikit kayak apa sih ya, kalau bahasanya Febri itu orang yang membuli itu kayak pas awal-awal masih sekolah atau masih kelas 1 itu dia itu kayak mencari teman. Adalah satu anak, nggak tak sebutin namanya itu siapa, itu parahnya luar biasa. Sampai Febri itu di titik juga tambah ngedown lagi. Setelah tadi dikuatkan di SD itu udah mulai kuat lagi, down lagi di salah satu anak yang dulu sekelas sama Febri. Sekarang aku masih inget siapa dia, mukanya seperti apa, masih inget banget bentuknya itu seperti apa. Tetap tak inget sih. Nah, setelah itu orang tersebut itu, anak tersebut itu kayak mulai terus tuh. Karena dulu rambutnya Febri segini, kayak Dora. Kalau zaman dulu tuh kartun Dora kali ya. Jadi itu yaitu terus tambah lagi fisiknya Febri yang beda sama temen yang lain ya. Lanjut tuh sampai kelas 3. Tapi sebelum itu ada pernah satu kejadian. Jadi itu sebenarnya nggak tahu ya itu bercandaan atau bahan gimana. Dulu tangan Febri ini nih sampai gini kagak bisa diginiin. Sakitnya luar biasa. Kenapa sakit? Iya. Jadi ada satu kejadian dulu itu masih inget banget. Anaknya pun masih inget bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Masih terus tak inget sih, cuma diinget aja. Cile, inget-inget. Jadi dia itu kayak mainan sarung yang buat sholat itu. Bila pas kebetulan kita memang lagi ada sholat duha gitu berjamaah di apa namanya, kayak di apa sih istilahnya ya, ditimpuk kali ya, ditimpuk pakai sarung tersebut sampai tangan Febri itu bener-bener kayak aduh sakit banget. Sampai ngomong sama orang tua tuh kena apa, jatuh padahal itu ya karena anak tersebut luar biasa
bully itu nggak enak banget. Jadi yang Febri harapkan itu tuh apa ya? Apa sih manfaat dan untungnya? Kalau hanya untungnya itu cuman sesaat. Jadi kalau bisa sih sesuatu hal yang di sekitar kalian itu berbeda itu jangan sampai dikucilkan. Tetapi itu terus dirangkul, ditemenin, apapun bentuknya. Istilahnya ya kayak Febri itu tadi. Sebenarnya Febri nggak ngerasa kayak dikucilkan sih. Tapi kan lama kelamaan karena anak-anak itu terus ngasih komentar-komentar yang luar biasa. Jadi itu kayak ngerasa terus kayak rasa apa ya, udah nggak ada mikirnya Febri tuh kayak rasa teman-teman tuh udah kayak nggak ada buat Febri. Jadi kayak di titik itu kayak benar-benar kayak Febri sendirian banget. Mungkin ceritanya ini nggak jelas, tapi yang jelas nanti Febri lanjutin di part yang kedua. Ceritanya memang blibet, nggak mau Febri ceritain secara ini, tapi yang jelas ini poin-poinnya. Bully itu nggak baik, nggak bagus. Buat teman-teman yang suka bully temennya ataupun yang suka ngehina temen-temennya, Febri harapkan stop sampai di situ, karena itu efeknya luar biasa. Psikis, mental, semuanya itu kena. Kalau semisalkan yang kalian bully itu istilahnya itu benar-benar kayak kuat dan tabah, itu bisa dikatakan oke. Tapi kalau semisalkan di belakang itu teman kalian yang kalian bully itu gampang down ataupun yang lain sebagainya, aku harapin jangan sampai diterusin. Kalian gak akan dapat berkahnya. Dan jika orang yang kalian bully itu lebih sukses dari kalian, gak tahu mau ngomong apa. Karena bingung ya. Percuma gitu loh. Karena hal itu udah terjadi. Tapi kan ini sedikit buat kayak ada pesawat helikopter, sedikit kayak ngasih motivasi buat teman-teman kalian ataupun tetangga kalian yang ngerasa kayak dirinya itu dibully dari fisik ataupun dari psikisnya itu luar biasa. Kalian harus semangat, kalian itu nggak sendirian, karena banyak sekali korban-korban yang berasal dari bulian itu, terus dia itu bisa kuat dan tegar sampai dia di titik kesuksesan. Jadi pesannya sih jangan sampai kalian bully, stop deh. Yang jangan ngerasa paling hebat sendiri deh, karena itu juga nggak baik. Oke, kita lanjut ke part yang kedua besok. Ini sebenarnya nggak jelas, kagak tahu gue ini cerita apaan. Yang jelas semangat buat orang-orang yang dibully. Kalau untuk yang membuli pengen semangat, mendingan semangat buat berubah deh. Jangan semangat buat bully terus. Istighfar loh. Terima kasih, see you next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Bye bye.